Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada kawan kita, saudara kita Topan Motor, Topan Motop. Beliau bertanya, "Pak, sebenarnya apa sih rahasia angka 41 itu di dalam Al-Qur'an?" Saya kalau misalnya ada apapun gitu, amalan-amalan apapun, bacalah, ada hajat apapun, bacalah ayat ini atau surat ini 41 kali. Termasuk juga baca Yasin kan 41 kali. Itu apa Pak rahasianya dalam Al-Quran? Nah kalau saya ditanya, saya jawabannya saya kagak tahu. Saya kagak bisa ngejawab sesuatu yang saya nggak tahu, mengada-ngada, mengarang-arang, karena saya belum dapetin bukunya. Tapi dulu, nah dulu waktu saya kuliah, ada satu diskusi dengan kawan-kawan, itu kenapa harus, kalau nggak salah saya semester 3 waktu itu, kuliah jurusan Fakultas Suluddin, jurusan Tafsir Hadis. Beliau, kawan-kawan bertanya, ada yang bertanya kenapa, apa rahasianya 40 hari waktu itu kan. Kagak ada yang bisa jawab termasuk saya. Saya pikir-pikir apa ya, mau cari kemana kita? Saya kagak tahu. Saya tidak banyak membaca kitab hikmah, yang saya kebanyakan saya belajar ilmu nahu, tata bahasa, sedikit fikih. Hikmah paling-paling yang saya dapat kitab Nasuhul Ibad, Nasuhul Ibad, lalu kitab dan biasanya dengar dari mulut-mulut ulama, guru-guru saya ketika lagi cerita masalah ilmu nahu ada kaitannya dengan itu, beliau berkisah. Nah, itu saya dengar, dan ada syair itu yang saya dengar. Kalau ditanya 41 itu apa rahasianya, saya nggak tahu jawabannya apa, saya nggak bisa jawab. Nggak mungkin saya ngarang-ngarang sesuatu. Nah, jadi saya nggak tahu jawabannya. Tapi coba kita lihat, Nabi Musa di dalam Al-Quran disebut beliau menyempurnakan keberadaan beliau di Bukit Tursina menjadi 40 arba'ina sanah, ya kan, menjadi arba'ina sanah 40 hari. Gitu, mungkin juga mengikuti dari itu, mungkin bisa jadi kan, ikuti dari itu arba'ina sanah, arba'ina lailah, maaf, bukan arba'ina sanah. Sanah itu tahun, arba'ina lailah 40 malam beliau Nabi Musa ada di sana. Ya mungkin juga dulu ketika ya namanya juga orang zaman dulu itu suka betapa, ketika saya punya saudara kerabat itu betapa, itu 40 hari juga. Kenapa ya? Karena dibilang mungkin pada saat itu tubuh kita udah berganti dengan apa namanya, zat-zat lain selama 40 hari, bisa jadi kayak begitu. Dulu kan dibilang begini, ntar kalau tengah malam sakit perut, pengen buang air, itu tarik aja kelenteng ini, nanti punya kelenteng kelenteng kelenteng. Nah nanti kadang-kadang suka ada macan tuh zaman itu di daerah situ, ya macan beneran dan macan juga bukan beneran. Macan kalau di sini disebutnya macan apa ya, rimung rimung apa tuh namanya itu, rimung aulia kalau nggak salah saya. Gitulah, macan jejadian gitulah. Jadi takut, kalau takut tarik ini tengah malam suka. Dan bener itu orang yang betapa itu dalam waktu, ketika dia udah ada seminggu di situ kan, itu keluar semua kotor-kotoran dalam tubuhnya itu. Nah begitu, barangkali bisa jadi kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman yang saya tahu ya, bukan berdasarkan yang saya baca dalam kitab, karena saya belum nemuin juga nih, karena saya ngaji kitab hikmah itu sedikit, nggak banyak. Kalau ilmu nahu ya, ilmu nahu tata bahasa ya. Jadi apa namanya, pada 40 hari itu coba bayangin, nah, kalau kita sholat subuh nih, sholat subuh kita berjamaah terus selama 40 sekali subuh, itu kita terbebas dari nifak, jadi dari munafik. Nah, itu. Kemudian siapa yang berjamaah selama 40 malam, 40 hari, jamaah nggak pernah ketinggalan rokat pertama selama 40, bukan 40 waktu, tapi 40 hari berturut-turut. Nah, itu insya Allah berkahnya lebih banyak. Apa namanya, selamat dari munafik, insya Allah selamat dari siksa kubur kalau nggak salah saya. Begitulah yang saya dengar-dengar selentingan. Kemudian juga kan kalau kita pergi ke Madinah, kita pergi haji lalu pergi ke Madinah, kan itu kita sholat arba'ina, arba'in, sholat arba'in. Nah, itu Pak 40 waktu ya kalau nggak salah ya. Ya 8 hari, 8 kali 5 40. Itu 40 waktu kita subuh, johor, asar, maghrib, isya, subuh, johor, asar, maghrib, isya sampai 40 waktu. Nah, itu 40 juga kan, saya juga nggak tahu apa. Ya pokoknya yang saya tahu begitulah, yang pernah saya dengar. Katanya selama 40. Kata siapa ya? Kata guru-guru yang udah. Waktu itu saya gak berani nanya banyak-banyak karena atas dibilang guru iya aja gitu kan, gak berani nanya banyak-banyak. Dan ketika saya kuliah baru terasa iya ya. Dan sampai sekarang saya belum tahu apa hikmahnya, apa rahasianya. Yang jelas kalau udah 40 hari itu biasanya udah ter apa namanya, terganti dengan zat-zat baru barangkali ya, yang tadinya barang-barang haram udah keluar dari tubuh kita, udah ganti zat baru. Nah itu barangkali, walaupun jawabannya kurang memuaskan, tapi yang saya tahu cuma itu, barangkali itu. Kalau kita lihat dari Nabi Musa kan arba'ina lailah 40 malam. Lalu kalau nggak salah ya Rasulullah juga berada di bukit
di gua apa itu namanya, gua Hira itu selama berapa malam itu. Nah, karena beliau bolak-balik kan, balik lagi nanti ambil bekal makanan lalu datang lagi ke situ. Nah itu mungkin mendekati daerah situ juga, daerah 40 juga. Lalu apa lagi ya? Nah, ketika saya disuruh berpuasa, puasa apa nih? Jadi ini sebenarnya nggak boleh bilang, cuma saya bilang dikit ada kaitannya dengan 40. Itu disuruh puasa 40 hari. Apa itu ilmunya? Ilmu ini bisa membakar sesuatu jarak jauh. Ah, itu udah pernah juga. Nah, dulu waktu saya udah di pesantren, sekarang mau udah saya gak amalin lagi, udah kagak mau. Itu juga yang saya teringat 40 hari juga gitu. Kita membaca sholawat, tapi kita membaca sholawat tidak 40 kali ya, tapi ribuan kali. Nah itu yang saya mau cerita, mau kemana puter-puternya tetap saya nggak tahu, belum dapat jawabannya. Itu yang bisa saya bilang, Nabi Musa kan 40 malam arba'ina lailah. Pengalaman yang saya dengar-dengar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang memuaskan, yang saya tahu ya cuma itu aja. Nggak bisa saya karang-karang, nggak bisa saya tambah-tambah, apalagi membawa nama Rasulullah. Man kazaba alaya fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiap-siaplah tempat duduknya ada di neraka. Makanya saya hati-hati benar kalau menyebut nama Rasulullah atau sesuatu yang berkaitan Rasulullah. Selalu saya berkata au kama qala Rasul. Karena kadang-kadang redaksinya nggak sama, kadang-kadang karena kita baca dari bahasa lain. Lalu kita apa namanya, mentransit ke bahasa kita, sampaikan dengan bahasa kita. Kadang-kadang ada yang nggak sama. Maka itu saya harus berkata au kama qala Rasul. Kalau tidak ada bukunya, kalau ada buku ya kita baca langsung. Kalau ada kitabnya kita baca langsung. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah Bang jawaban saya. Minta maaf jika kurang berkenan dan kurang memuaskan. Itu yang saya tahu tentang 40. Mungkin nanti bisa dilihat di referensi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.